Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nandia Oktanti Puspasari, Sarjana Akuntansi Magister Sains, selaku dosen pembimbing yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan dengan NIM B200230082 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membacakan PPT proposal yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Green Accounting, Profitabilitas, dan Leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Selanjutnya yaitu latar belakang. Perkembangan dunia bisnis menuntut perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan perusahaan, khususnya di sektor pertambangan. Tidak hanya dituntut mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Praktik CSR dan Green Accounting menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun citra positif perusahaan di mata investor. Selain itu, faktor profitabilitas dan leverage juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek bisnis di masa depan. Sehingga pengungkapan CSR, penerapan Green Accounting, profitabilitas, dan leverage merupakan faktor utama yang mempengaruhi nilai perusahaan di sektor pertambangan. Penelitian ini menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility atau CSR, Green Accounting, profitabilitas, dan leverage terhadap nilai perusahaan pada sektor pertambangan. Sektor ini dipilih karena memiliki karakteristik khususnya, yaitu aktivitas operasional yang langsung memanfaatkan sumber daya alam dan berpotensi besar menimbulkan dampak lingkungan serta sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan periode, yaitu periode 2020 sampai 2024 yang relevan dengan fenomena terkini berupa meningkatnya perhatian investor terhadap aspek keberlanjutan dan penerapan Green Accounting. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah Corporate Social Responsibility atau CSR berpengaruh terhadap nilai positif perusahaan, Yang kedua, apakah Green Accounting berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu yang pertama menganalisis pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, menganalisis pengaruh Green Accounting terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, menganalisis pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Pada penelitian ini, teori yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu teori stakeholder dan teori legitimasi. Yang pertama, teori stakeholder. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan tidak berfokus pada kepentingannya saja, tetapi juga harus memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya yang kedua, teori legitimasi. Menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu organisasi sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap kesesuaian antara nilai dan perilaku perusahaan dengan norma sosial yang berlaku. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis di bawah ada kerangka pemikiran, di mana
Pada hipotesis pertama, Corporate Social Responsibility atau CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, Green Accounting berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat, leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Tujuannya adalah untuk menguji pengaruh variabel independen secara empiris. Populasi seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Sampel, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu mengunduh dan menelaah laporan keuangan serta laporan keberlanjutan perusahaan dari situs resmi BI dan website perusahaan. Alat analisis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan software eView 12, uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan validasi model. Selanjutnya yaitu pengukuran masing-masing variabel. Variabel pertama yaitu CSR. Definisi yaitu selama periode penelitian untuk menilai sejauh mana perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan. Indikator pengukurannya yaitu pengungkapan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Rumus yang digunakan yaitu CSRDI, kepanjangan dari Corporate Social Responsibility Disclosure Index, sama dengan sigma XYI dibagi dengan NI. Rumus tersebut berasal dari jurnal Anggara tahun 2023. Selanjutnya, variabel selanjutnya yaitu Green Accounting, yaitu mengintegrasikan biaya dan manfaat lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan sehingga dapat menilai dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan secara terukur. Indikator pengukurannya yaitu CSR expense dan net profit. Rumus yang digunakan yaitu Green Accounting sama dengan CSR expense dibagi net profit. Rumus tersebut berasal dari jurnal Antonetta dan Simon tahun 2026. Variabel selanjutnya yaitu profitabilitas, menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari penjualan aset maupun ekuitas yang dimiliki. Indikator pengukurannya yaitu ROE atau Return on Equity. Rumus yang digunakan ROE sama dengan Earning After Tax dibagi dengan Shareholder Equity. Rumus tersebut berasal dari jurnal Tumanan dan Ratnawati tahun 2021. Variabel keempat yaitu leverage. Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam sektor pertambangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki selama periode penelitian. Indikator pengukurannya yaitu DER atau Debt to Equity. Rumusnya adalah DER sama dengan total debt dibagi dengan equity.
Rumus tersebut berasal dari jurnal Tumanan dan Ratnawati tahun 2021. Selanjutnya, variabel selanjutnya yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah ukuran yang mencerminkan seberapa besar perusahaan dihargai oleh pasar. Biasanya dilihat dari harga saham dan indikator keuangan lainnya yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan. Indikator pengukurannya yaitu PBV lebih dari 1, PBV sama dengan 1, PBV kurang dari 1. Maksud dari PBV yaitu Price to Book Value. PBV lebih dari 1 yaitu harga saham lebih tinggi daripada nilai buku. PBV sama dengan 1, harga saham sama dengan nilai buku. PBV lebih kecil dari 1 yaitu harga saham lebih rendah daripada nilai buku. Rumus yang digunakan yaitu rumus PBV sama dengan harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Rumus tersebut berasal dari jurnal Tumanan dan Ratnawati tahun 2021. Sekian presentasi proposal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.